Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahma Syifa dengan NIM 0539299596 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini terdapat soal tugas 3. Kita diminta untuk membuat kelas menu item yang menjadi dasar dalam menu item dalam restoran ini. Kelas ini memiliki atribut nama dengan menggunakan tipe data string, harga dengan menggunakan tipe data double, dan kategori atribut kategori menggunakan tipe data string. Nah, di menu item ini kita menggunakan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang item menu tersebut. Nomor 2, kita diminta buat 3 kelas turunan dari menu item, yaitu terdapat makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman itu subkelas dari menu item. Dan ada atribut tambahan seperti misalnya jenis makanan atau jenis minuman, dan implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kelas diskon juga termasuk subkelas dari menu item untuk menerapkan diskon khusus pada menu tersebut. Di kelas ini menggunakan tipe data double untuk mengimplementasikan metode tampil menu menampilkan informasi tentang kelas diskon yang ditawarkan. Yang ketiga, kita memiliki kelas menu untuk mengelola semua item menu dalam restoran ini. Yang keempat, sama seperti nomor 3, kita diminta membuat kelas pesanan yang akan disimpan di array list agar bisa dipesan oleh pelanggan. Yang kelima, kita diminta mengimplementasikan konsep inheritance untuk dengan benar di antara kelas-kelas ini. Dan kita diminta juga, nomor 6 ini, kita diminta untuk mengimplementasikan konsep encapsulation untuk membatasi akses antara atribut-atribut kelas tersebut. Di nomor 7, kita diminta untuk menggunakan exception atau pengulangan jika kemungkinan terjadi jika kita mengakses item yang tidak ada di dalam menu tersebut. Di nomor 8, kita diminta main menu yang kita gunakan terdapat bisa untuk menambahkan item menu seperti makanan, minuman, atau diskon, menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan, dan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, selanjutnya menampilkan stok pesanan pelanggan, dan tentunya keluar dari program tersebut. Nomor 9, kita di sini diminta untuk mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dan struknya. Nomor 10, kita diminta untuk menggunakan struktur putusan dan perulangan. Selanjutnya kita lihat paling yang sudah saya buat. Di sini ada public class manajemen restoran, saya sudah buat ini. Yang pertama, ini pesanan untuk pesanan. Di case pertama, ini dapat manajemen menu. Kita menggunakan menu, yaitu menggunakan metode tampil menu. Pilihan kedua, di sini kita menggunakan struktur kekhususan else if di pilihan kedua. Itu untuk nama, harga. Di sini kita menggunakan tipe data string untuk nama, tipe data double untuk harga, dan tipe data string untuk kategori. Ini yang diminta untuk nomor 8 ya. Kita diminta untuk metode tambah menu, menambahkan item menu baru ke makanan dan ke minuman. Selanjutnya di pilihan ketiga kita menggunakan struktur putusan else if, yaitu menggunakan metode tampil menu. Jika menu ada pilihan hapus menu atau else if hapus menu berhasil dihapus, dan else menu tidak bisa ditemukan. Ini di case 2 kita menggunakan file untuk input pesanan. Kita menggunakan juga di sini dalam pesanan. Di case pertama kita menggunakan metode tampil menu, tipe data integer, menu item, get menu item, if menu item untuk menggunakan ini untuk jumlahnya. Kemudian seperti soal nomor 8, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya. Sini menggunakan metode tambah pesanan. Case nomor 2 untuk di pesanan, tampilkan pesanan, metode tampilkan pesanan. Nomor 3 menggunakan metode tampilkan struk. Dan ini nomor 4 untuk menu utama ya. Ini pilihan nomor ketiga, kita running fast. Kita akan selanjutnya pilihan tidak valid dan close. Dan di soal nomor 3 kita punya kelas menu. Di sini kelas menu disimpan di dalam array list menggunakan konsep encapsulation agar variabel agar tidak diakses dari luar private. Sini kita menggunakan private juga ya. Ini public menu, kita menggunakan array list. Ini seperti soal nomor 9, kita menggunakan operasi file dari menu dari file menu txt. Ini metode buat menu dari file. Sini kita try menggunakan try catch ya. Jadi try catch menggunakan data string.
seperti untuk kategori, nama, dan menggunakan tipe data double untuk harga. Ini package, seperti yang diminta nomor 7, kita menggunakan pengecualian exception. Sini kita ada juga metode tambah menu, seperti yang diminta nomor 9. Operasi file, input tambah menu ke file menu txt. Sini kita menggunakan package juga ya. Dan format, kategori, nama, dan harga. Yang di nomor 7 diminta untuk menggunakan pengecualian atau exception. Ini ada metode tampil menu. Selanjutnya, ini public juga, menggunakan ada metode hapus menu ya. Seperti yang diminta nomor 9, operasi file hapus menu ke menu txt. Sini kita menggunakan package juga ya. Terus ya, ini di package kita seperti yang diminta nomor 7 menggunakan exception. Nah, ini yang diminta nomor selanjutnya, yang diminta nomor pertama itu ada kelas abstrak atau kelas menu item. Di sini kita menggunakan tipe data string untuk kategori nama, untuk string untuk nama, double untuk harga, dan string untuk kategori. Seperti yang diminta nomor 6, konsep encapsulation variable agar tidak diakses oleh word protect. Jadi kita bisa menggunakan protect ya. Konsep yang terdapat di dalam konsep encapsulation. Ini ada metode menu item, menggunakan tipe data string, double, string, dan di sini ada metode tampil menu untuk menampilkan kategori nama, harga, dan kategori. Seperti yang diminta nomor 2 itu ada kelas makanan. Kelas makanan di sini terdapat konsep inheritance dari kelas menu item yang diminta nomor 5. Selanjutnya 2 ada kelas minuman. Di kelas minuman ini sama seperti yang diminta nomor 5, ada konsep inheritance. Nah, nomor 2 ini ada kelas diskon, subkelas dari menu item, sama seperti makanan dan minuman. Kelas diskon ini juga menggunakan yang diminta nomor 6, encapsulation, menggunakan private agar tidak bisa diakses dari luar ya. Ini tipe data metode diskon ya. Untuk memenuhi menu yang memenuhi untuk mendapatkan diskon. Ini harga diskon 10% ya. Nah, sini selanjutnya ada kelas pesanan item. Untuk menyimpan item pesanan beserta jumlahnya. Nah, di sini menggunakan private juga, seperti konsep encapsulation. Dan di sini ada metode pesanan item. Ada untuk itemnya, jumlah, dan subtotalnya. Selanjutnya, yang diminta nomor 4 yaitu kelas pesanan untuk mengelola daftar pesanan. Di sini kita menggunakan array list. Dan seperti yang diminta nomor 6, menggunakan konsep encapsulation yaitu private. Terdapat metode pesanan yang disimpan di dalam array list dan metode tambah pesanan. Ada juga metode tampilkan pesanan. Selanjutnya ada nomor 8 yang diminta nomor 8. Soal nomor 8 itu menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon yang diterapkan. Nah, kita menggunakan tipe data double untuk metode hitung total. Diskon di sini jika subtotal melebihi dari 100.000 akan mendapatkan diskon 10%. Dan diskon menggunakan tipe data double dengan pajak juga subtotalnya, terus dengan pajak tipe data double untuk pajak juga 10% dan biaya layanan 20.000. Masih di nomor 8 untuk menampilkan struk. Ini ada metode tampil struk. Kita menampilkan struknya di sini. Dan kita menggunakan tipe data double. Selanjutnya ada nomor 9. Output struk itu akan masuk ke dalam file atau menggunakan struk txt. Sini menggunakan try catch juga ya. Struktur keputusan juga for. Selanjutnya kita coba saja. Kita runningkan. Pertama kita pilih manajemen menu. Ya, di sini di dalam manajemen menu terdapat tampil menu, tambah menu atau hapus menu. Kita akan menambahkan menu karena kita belum punya menunya ya. Contohnya dengan harga, masukkan harganya, kategorinya makanan. Dia akan menggunakan akan kembali lagi ke menu tampilan awal. Manajemen menu. Kita tambahkan menu lagi. Minumannya, kita masukkan harganya,
kategorinya minuman. Kita manajemen menu lagi, kita cek tampilan menu. Ya, di sini ada jenisnya, mie dengan harga dan kategorinya. Selanjutnya kita ke manajemen pesanan. Nomor 2. Kita akan menambahkan pesanan di dalam manajemen pesanan ini. Kita pilih nomor 1. Kita akan memesan 10. Ini. Terus selanjutnya di dalam manajemen pesanan kita akan tampilkan pesanan. Nah, kita akan tambahkan pesanan lagi. Kita akan memesan kopi berdua dengan jumlah 5. Dan kita tampilkan pesanan kita yang udah kita pesan tadi. Nomor 2. Kami 10 dan P5. Kita minta untuk tampilkan stok. Nomor 3, ini stok sudah ada. Dan sudah ada filenya ya di dalam ini. Untuk menunya ada makanan, di makanan ada mie, dan minuman ada kopi, dan stoknya sudah ada tampilannya, sudah masuk ke dalam file txt ini. Dan pilihan keluar untuk ini dan keluar. Kita sudah keluar dari program. Sekian penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.